warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penamatul manajemen sumber daya manusia akan mempresentasikan video kami tentang perencanaan SDM. Nah, pertama-tama kita akan mengidentifikasi apa sih yang dimaksud dengan pengertian perencanaan SDM. Di sini ada 3, yaitu menurut KBBI, menurut Mas Jackson, serta menurut HRD. Yang pertama itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perencanaan SDM adalah sebuah proses pengembangan potensi individu yang dilakukan untuk melatih kebutuhan sebuah proses produksi. Lalu, menurut Mas Jackson, perencanaan SDM itu adalah sebuah proses mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan SDM yang dilakukan agar suatu organisasi atau perusahaan dapat mencapai tujuannya. Sementara menurut HRD, proses perencanaan adalah sebuah proses peramalan yang bersifat sistematis yang dilakukan dengan menghubungkan antara kebutuhan SDM suatu organisasi dengan strategi dan tujuan suatu organisasi. Lalu kita selanjutnya masuk ke tujuan dan fungsi yang SDM. Apa sih yang menjadi tujuan dilakukannya perencanaan SDM? Jadi tujuannya itu adalah agar kita bisa memastikan kesesuaian antara jumlah tenaga kerja dan kuota tenaga kerja yang tersedia. Lalu selanjutnya kita masuk ke fungsi dilakukannya perencanaan SDM. Nah, di sini ada 2 fungsi dilakukannya perencanaan SDM. Fungsi yang pertama yaitu adalah membantu SDM antisipasi antara jumlah tenaga kerja dan kuota pekerjaan yang tersedia. Lalu yang kedua adalah agar mereka bisa bekerja secara proaktif untuk menemukan kandidat pekerja yang sesuai dengan pekerjaannya tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam proses perencanaan sumber daya manusia. Nah, perlu diketahui bahwa dalam membuat perencanaan sumber daya manusia ini tidak sembarangan loh, dan harus mengikuti tahapan-tahapan yang ada. Jadi kita tuh dalam membuat sebuah perencanaan SDM untuk sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu juga ternyata ada tahapan sendiri, kawan-kawan. Nah, lalu apa aja sih yang menjadi proses perencanaan sumber daya manusia ini? Nah, yang pertama itu adalah menganalisis kebutuhan SDM. Kita analisa dulu nih, apa aja sih kita di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan nih, apa aja SDM apa aja sih yang kita perlukan. Nah, ini tentunya melibatkan dengan mengevaluasi apa aja sih yang menjadi tujuan organisasi, mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab yang diperlukan, serta memahami kualitas kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalkan kita dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan butuh orang yang bisa memasarkan produk kita dengan baik, ya kita tuh butuh seorang yang bisa menjadi sales, atau seenggaknya kalau dalam medsos sekarang tuh orang yang bisa jadi content creator pada perusahaan kita. Nah lalu setelah menganalisis kebutuhan SDM, lalu yang selanjutnya adalah menganalisis bagaimana sih kebutuhan pengembangan SDM tersebut. Nah, jadi setelah menganalisis kebutuhan SDM, langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan pengembangan di masa depan, dan tentunya hal ini melibatkan dengan mengidentifikasi apa aja keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan tersebut agar bisa mendukung pertumbuhan dan perubahan organisasi. Jadi kayak tadi, misalkan kita butuh, misalkan kita nih butuh sales. Nah, tentu biar dia bisa menjadi sales yang baik untuk bisnis kita, nah kita perlu dilatih. Nah, biasanya orang-orang yang melatih pelamar kerja yang jadi sales ini itu tuh bagiannya dari departemen sumber daya manusia pada perusahaan itu. Atau kalau misalkan pemerintah mengadakan pelatihan tenaga kerja. Nah, jadi
membuka lapangan kerja itu dengan melakukan pelatihan tenaga kerja. Nah, itu juga sudah masuk rumpunnya Departemen Sumber Daya Manusia. Lalu tahap selanjutnya adalah menganalisis laporan dan data SDM. Dan jadi tentunya ya, setelah kita tadi menganalisis bagaimana sih pengembangan kebutuhan SDM yang dibutuhkan ini, langkah selanjutnya itu menganalisis laporan data dan SDM. Jadi ketika sudah pada sampai tahap ini, perencanaan SDM melibatkan analisis laporan dan data SDM apa saja yang ada pada karyawan, seperti tingkat turnover karyawan, evaluasi kinerja, keadilan, informasi dan lainnya. Hal ini diperlukan tentunya agar seorang karyawan bisa lebih disiplin ketika sedang bekerja pada sebuah perusahaan. Nah, tentunya analisis ini sangat membantu dalam mengidentifikasi tren, masalah, atau peluang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM. Lalu tadi langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi perencanaan SDM. Jadi tadi setelah kita menganalisis laporan dan data SDM, langkah selanjutnya ya kita rumusin nih strategi apa aja yang perlu dijalankan nih dalam pada SDM tersebut. Ini pun dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan SDM dan data yang ada. Jadi strategi ini tentunya mencakup pengembangan rencana seperti merekrut, melatih, mempertahankan, dan mengembangkan karyawan diperlukan oleh organisasi. Bisa contoh tadi, kalau misalkan tuh orang mau jadi sales pada bisnis kita, nah kita perlu kembangin tuh orang pada bidang tersebut gitu. Atau kalau misalkan tadi pemerintah mengadakan pembukaan lapangan kerja, nah itu biasanya yang ngurusin pelatihan itu tuh yang emang orang-orang yang berkecimpung pada dunia SDM. Lalu yang keenam ini adalah melakukan pelaksanaan dan pengawasan. Jadi setelah dilakukan tindakan dilakukan, tahap berikutnya adalah melaksanakan rencana tersebut. Hal ini tentunya melibatkan pelaksanaan kegiatan seperti kegiatan rencana SDM. Contohnya ya seperti ya tadi perekrutan, pelatihan, pengembangan. Nah, tentunya selama terjadi pelaksanaan sangat penting untuk memantau dan mengevaluasi hasilnya serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hal ini dilakukan agar visi dan misi sebuah organisasi perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lalu tahap terakhir ini adalah evaluasi dan penyesuaian. Nah, seperti biasa, kayak kalau misalkan tadi tahap perencanaan SDM sudah diajarnya semuanya ya, tahap terakhir ini yang selalu menjadi tahap terakhir dalam sebuah langkah ini adalah melakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan perencanaan SDM dan mengidentifikasi area apa saja yang perlu diperbaiki. Seperti contoh, kalau misalnya kita lagi ada di sebuah seminar atau sebuah acara, nah biasanya itu kan dikirim tuh, nah ini Google Form yang isinya tuh untuk melakukan evaluasi apa aja sih yang kurang pada seminar atau acara tersebut. Nah, begitupun juga dengan SDM, yang dimana hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki proses perencanaan SDM di masa yang akan datang. Jadi ya ibarat kalau kata orang ya, tanpa adanya skrip dan saran tentu tidak akan terjadi kesempurnaan, begitu. Lalu yang kita masuk ke faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama ini adalah pertumbuhan. Ya, tentunya dengan memperhatikan faktor pertumbuhan finansial serta kebutuhan perusahaan adalah faktor yang sangat penting dalam perencanaan SDM. Lalu yang kedua adalah perubahan. Faktor yang selanjutnya setelah tadi memperhatikan pertumbuhan adalah perubahan. Karena perubahan bisa saja terjadi kapanpun. Bisa kayak contoh, kita sebelum pandemi kita tuh masih bisa ngandelin tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Nah, lalu setelah terjadi pandemi itu tuh tenaga kerja tuh dibatasi karena ya itu tadi dalam
rangka apa ya, mengurangi apa ya, menjaga jarak gitu ya, agar tidak tertular ke virus coronanya. Jadi kita tuh pas udah masuk masa pandemi, dunia bisnis tuh benar-benar masuk ke industri 4.0 yang benar-benar ngandelin teknologi digital gitu. Jadi sehingganya HR pun harus bisa berpikir kreatif dan fleksibel agar kebutuhan perusahaan tetap terpenuhi dengan baik. Lalu yang terakhir adalah teknologi. Seorang HR harus bisa memahami pentingnya teknologi untuk kelancaran operasional perusahaan. Apalagi kita sekarang udah memasuki teknologi industri 4.0 yang dimana teknologi ini menggunakan AI. Jadi, agar seorang HR tidak kalah saing dengan teknologi AI ini, ya tentu seorang HR harus mumpuni dalam bidang AI itu sendiri, karena kita tahu kalau orang yang mengistik AI secara rinci itu tuh menemukan bahwa AI ini masih perlu dilatih loh untuk melakukan tugasnya, dan kadang-kadang kurang komunikatif kalau kita ngasih informasi yang berantakan gitu loh. Jadi intinya seorang HR kalau nggak mau tersisihkan oleh teknologi, ya mau nggak mau jangan jadi orang yang gaptek atau gagap teknologi gitu. Oke, itulah tadi pemaparan perencanaan SDM yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.